wa inna sekali ala watin wala bisahri satri wa yasri amri wa al-mudada yusyani yang tahu qolin amal batu. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Masrur Asnawi selaku Ketua Basnas Kabupaten Temanggung. Yang terhormat Bapak Budiarto SIP MM selaku Camat Selawambang. Yang terhormat Bapak Adi Nugroho SAK selaku Korwil Kecamatan Selawambang. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru di Kecamatan Selawambang, dan tidak lupa kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul berwajah di acara sambutan anak yatim dari Basnas Kabupaten Temanggung pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, yang keempat penyerahan santunan, yang kelima foto bersama, kedelapan doa, yang kesembilan penutup. Mengingat waktu yang sudah agak siang, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalah tadi. Semoga menambah lancarnya acara pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama kepada Bapak Korwil Kecamatan Selawambang, Bapak Adi Nugroho SAK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Haji Masrur Asnawi, kemudian yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Budianto, kemudian yang saya hormati perwakilan K3S Bapak Musrifin. Kalau aturi ke depan lagi Bapak. Bapak masih ada tempat Bapak Haji Musrifin, mohon silakan. Di sini aja nggak apa-apa di sana. Oh iya, ini kebetulan Pak Sugeng ada dua acara di terus tadi minta izin. Hari ini sangat membahagiakan sekali karena saya baru aja di Selawambang Januari. Dan kemarin itu 1 Muharram di sini ada pawai ya Pak Camat, ada pawai 1 Muharram, kemudian pawainya rame, dan sekarang ini tanggal 4 ini ada penyerahan santunan utayase dari Basnas. Jadi kelihatannya bulan ini sangat meriah sekali, kita bahagia sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disinilah kecintaan dari Yang Maha Kuasa terlihat di sini. Matur suwun sangat kepada yang pertama saya ucapkan kepada Basnas yang telah mengelola untuk segala zakat. Kemudian yang kedua saya ucapkan matur suwun sangat kepada Bapak Camat dan jajarannya yang sudah memfasilitasi tempat, memfasilitasi snack, merepotkan sekali Bapak. Matur suwun dan lain-lain. Dan yang ketiga saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru dan ASN semuanya yang tiap bulannya sudah menyetorkan Basnas melalui potongannya sampai lupa, lupa gitu, nggak ingat-ingat karena pada hari ini disinilah penyalurannya di sini salah satunya. Gitu. Kita
yang ada dalam pikiran saya cukup satu, yaitu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih sekali sudah ada acara ini. Matur suwun Basnas sudah mengelola semuanya ini, dan matur suwun Bapak Ibu guru dan adik-adik yang saya cintai, tetap semangat ya, dalam segala kondisi dan lain-lain, tetap semangat belajar, tetap manut sama Bapak Ibu guru. Semoga, dan yang terakhir saya mohon maaf kepada Bapak Camat dan kepada Bapak Ketua Basnas apabila nanti ada sesuatu kurang merata atau masih ada yang tertinggal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kecepatan dari harapan kami setelah ada pengumuman terus sesuai dengan tindak lanjut, karena ini bulan yang baik. Harapannya Jumat kemarin kami sudah Maisa Jumat kemarin, karena katanya tanggal 10 Maret itu baik sekali. Cuma ada beberapa persyaratan yang masih kurang dan tarik ulur lain-lain baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Dan mohon maaf bila nantinya masih ada yang ketriwal kita sebagai tim pendata atau penyaji data, mohon maaf. Dan apabila bisa memungkinkan untuk disusulkan data lain, mohon kebijaksanaan dari Basnas nantinya, misalnya kalau ada yang ketriwal. Karena di Silopampang ini seperti yang tadi Bapak Camat baru ke saya, ada desa yang nggak ada SD-nya, itu ternyata di Salakojo, kemudian di Benagung, dan mungkin tetap ada kemungkinan ada yang keterima. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ada acara ini semuanya. Fasilitas yang ada di sini matur suwun sangat. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga dana atau variasi yang diberikan ini bermanfaat bagi adik-adik yang saya cintai semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang berikutnya yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Budianto SIB selaku Camat Silopampang waktu dan tempat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Haji Mansur Asnawi MSI selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Mas Adi selaku Korwilcam Dipora Kecamatan Silopampang yang insya Allah calon camat. Semoga jangan camat Silopampang, nanti saya terus kerja di mana. Yang kami hormati perwakilan dari K3S Kecamatan Silopampang, yang kami Bapak Haji Musrifin, yang kami hormati rekan-rekan kasih dari Kecamatan Silopampang, Bapak Ibu guru dan anak-anak dari 12 SD negeri se-Kecamatan Silopampang, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridhonya. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga dapat hadir di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dari salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Matur nuwun Pak Kiai pun Sarawuh, Sepuh Rawuh wonten Kecamatan Silopampang pada adik-adik dari 12 SD, guru, Pak Guru, Kersorawuh memenuhi undangan dari Korwilcam kaitannya dengan kegiatan penyaluran santunan yatim piatu bulan Muharram 1445
yang merupakan agenda dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Temanggung yang telah mengalokasikan program kegiatan maupun anggarannya melalui santunan ini. Kaitannya dengan program kegiatan yang ada di Basnas Kabupaten Temanggung, kita bersama ketahui bahwasannya sangat banyak yang masuk ke Kecamatan Silopampang, baik itu bantuan bencana, RT/LH, kesehatan, dan seterusnya. Kali ini adalah santunan untuk yatim piatu yang sasarannya anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar melalui Korwilcam Didipura. Kami juga matur nuwun Pak Adi dan teman-teman Didipura dan Bapak Ibu guru sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Sudah ada calon penerimanya sejumlah 45 anak yang alokasi dari Basnasnya anggarannya sebesar 9 juta rupiah totalnya, dan nanti per anak akan menerima 200.000 per anak. Semoga 200.000 ini nanti manfaat berkah bagi adik-adik semuanya. Monggo nanti nyuwun Bapak Ibu guru untuk mengarahkan penggunaan uang yang 200.000 itu ajeng damel tugas apa buku, sepatu, tas dan sebagainya. Nek kurang nyuwun Pak Haji Musrifin niku. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan kegiatan siang hari ini dapat terselenggara juga tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru dan kami yang dari kecamatan serta para kepala desa beserta perangkat desa, di mana dalam setiap bulannya alhamdulillah dari UPZ yang ada di kecamatan, mungkin dari UPZ yang ada di Didipura maupun kecamatan maupun kabupaten, serta UPZ yang ada di desa, alhamdulillah secara rutin bisa menyetorkan zakat infak sedekah ke Basnas Kabupaten Temanggung. Kami nyuwun pangapunten untuk desa memang masih ada beberapa yang belum Pak Yai, sudah kami dorong, mungkin tidak sampai dengan akhir tahun ini sudah semuanya bisa menyetorkan zakat infak sedekahnya ke Basnas Kabupaten Temanggung. Di beberapa kesempatan memang kami mendorong kepada khususnya perangkat dan pada umumnya warga masyarakat di Kecamatan Silopampang ini untuk bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya ke lembaga-lembaga yang resmi. Jadi kalau kami memberikan arahan itu, kalau penghasilan kita dari APBN, APBD dari negara ya sudah selayaknya ZIS-nya itu disetorkan ke badan zakat yang plat merah atau yang bentukan dari pemerintah, yaitu Basnas Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk rezeki yang di luar dari anggaran pemerintah bisa disalurkan ke lembaga-lembaga zakat lainnya, sehingga lembaga zakat yang ada itu semuanya bisa berjalan hidup, bisa mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya dengan baik, misalnya di Lazismu, Lazis Jateng dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan program dan kegiatan yang ada di Basnas memang sangat banyak sekali. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Kiai, tidak hanya santunan anak yatim di bulan Muharram ini, tapi masih banyak lagi, termasuk ada program beasiswa SLTA tuntas dan seterusnya. Jadi ZIS yang Bapak Ibu guru dan kita setorkan ke Basnas itu insya Allah banyak manfaatnya bagi semua kalangan ataupun warga masyarakat di
Kabupaten Temanggung. Untuk kali ini insya Allah bermanfaat bagi anak-anak kita yang ada di SD Negeri Kecamatan Selopampang. Memang kaitannya dengan santunan ini nilainya tidak terlalu banyak, kalau satu anak, tapi kalau 9 juta kali 20 kecamatan sudah 180 juta, bukan uang yang sedikit tadi. Insya Allah nanti dana yang tersalurkan kepada anak-anak ini manfaat Bapak Ibu yang telah menyalurkan zakat infak dan sedekahnya mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama adik-adik, anak-anakku yang kali ini hadir di sini, calon penerima. Untuk kali ini anak-anak ini adalah penerima zakat, tapi insya Allah ke depan panjenengan itu menjadi pembayar zakat, menjadi muzaki. Sudah banyak pengalaman dari Basnas Kabupaten Temanggung yang merupakan binaannya, yang tadinya mustahik penerima zakat, tapi dengan ikhtiar usaha menjadi muzaki yang rutin dan seterusnya. Termasuk dari program beasiswa tuntas SLTA sudah banyak yang berhasil. Jadi pada adik-adik, anak-anak ini yang kali ini menerima, jangan berkecil hati. Dengan panjenengan semuanya berusaha senantiasa patuh taat pada Bapak Ibu guru, pada orang tua, insya Allah nanti kedepannya panjenengan ini menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses. Buktine menapa? Buktine SD Greges mawon dadi bupati lulusannya, insya Allah ke depan lulusan SD saking Selopampang ya dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden. Amin. Sudah contohnya sudah banyak lulusan SD saking Kembaran dados menteri, ngoten Pak dan banyak lagi seperti itu. Jadi kondisi semacam ini saat ini adik-adik, anak-anak jangan berkecil hati, tetap berusaha, berikhtiar. Siapa lagi yang akan merubah nasib anak-anak kalau tidak panjenengan sendiri. Selanjutnya kaitannya dengan kegiatan pada siang hari ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Basnas Kabupaten Temanggung, Bapak Ibu guru, Pak Adi, Korwil Capidipura, beserta staf, sehingga dapat terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Semoga ke depan santunan ini bisa terlaksana lagi. Syukur-syukur tambah anggaran ini. Kalau nyuwun tambah anggaran ini berarti kita giatkan lagi setoran ZIS ke Basnas Kabupaten Temanggung. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Camat Selopampang yang sudah memberikan macam-macam masukan dan ternyata asik juga ini Pak Camat itu. Yang berikutnya yaitu acara yang kelima, sambutan dari Bapak Ketua Basnas Kabupaten Temanggung kepada Bapak Kiai Haji Masrul Asnawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Camat Kecamatan Selopampang, yang saya hormati Bapak Kepala Korwil Kecamatan Selopampang, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah SD atau Kepala SD yang ada di Selopampang yang hari ini mendapatkan
alokasi zakat untuk putra putrinya yang telah masuk dalam kategori yatim, yang saya hormati Bapak Muslimin dan yang sangat memuliakan senap anak-anak sekalian yang hari ini akan menerima bantuan santunan yatim dari Basnas Kabupaten Lumajang. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan hidayah dan ridhonya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam forum yang penuh barokah ini, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Salam dan salam kita sanjungkan di junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita jadikan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan Nabi yang selalu kita mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, semoga Allah saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah memfasilitasi pertemuan ini dan juga ikut memasyarakatkan kebiasaan berzakat. Mudah-mudahan Pak Camat nanti akan mendapatkan keberkahan dari fungsi ini, yang insya Allah akan dia meningkatkan mereka dari Asia apa kalian yang dulu. Dan juga kami juga terima kasih kepada Bapak Kepala Politik yang telah memfasilitasi pencarian mustahik yatim ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Ibu dan Bapak yang kami, saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Nah, Camat ini hampir seperti Pak Bupati Karanganyar. Pak Bupati Karanganyar itu paling gigih mempromosikan zakat. Bahkan dia punya ide menisbatkan, menyamakan orang berzakat itu seperti sumur. Sumur itu semakin tidak ditimbun, tidak diambil airnya, dia akan dalam, bau dan kotor. Tapi ketika sumur itu sering diambil airnya, justru akan menjadi bersih dan bagus, sehat, sama dengan harta kita. Kata Pak Bupati Karanganyar itu seperti itu, sama dengan harta kita. Uang kita itu kalau ditimbun terus itu akan mendatangkan penyakit. Dan orang mampu itu akan mendatangkan penyakit, akan mendatangkan kecelakaan, akan mendatangkan apa? Kalau hanya disimpan saja. Tapi kalau uang itu disedekahkan, itu bentuk limbahnya, itu nilai limbah itu ya kali dizakat, dipakai, disedekahkan. Nanti akan rezekinya akan semakin banyak. Kalau kata Pak Bupati Karanganyar itu semakin banyak sumbernya katanya. Kalau sumur itu kalau kerap ditimbun, itu akan semakin banyak sumber mata airnya. Tapi kalau dibiarkan saja malah banget. Itu banget itu ya, bukan banget itu, tidak enak. Nah sama dengan harta yang ada pada kita. Ini saya dukung Pak Camat ini. Ini ya seperti Pak Bupati karena itu gigit. Justru menjadi sponsor kecamatan Kabupaten Karanganyar dalam memperoleh zakat itu dia tertinggi Pak, tertinggi sampai 22 miliar satu tahun. Kalau Temanggungan antara sampai 8,5 sampai 9. Tapi kita targetkan nanti kalau Pak Camat ini seperti Pak Camat itu berlaku untuk seluruh camat, 20 camat itu seperti Pak Camat semua, Pak Budi semua itu insya Allah tercapai akan seperti Karanganyar. Itu yang saya itu Pak. Nanti saudari yang salah satu dihati dengan siapa yang katakan siapa yang mau menolong Allah maka Allah akan menolong mereka. Dan layu sabit agama itu dan akan mengukuhkan jabatannya. Itu Quran Pak ya gitu ya. Jadi semua siapa yang mau menolong Allah, ajaran Allah ini maka akan ditolong oleh Allah. Bentuk pertolongan Allah kita tidak tahu apa nanti wujudnya. Tapi juga wayu sabit agama itu dan akan menjadikan kokoh apa yang menjadi kehidupannya.
Jadi saya ada nulungi Gusti Allah ya tambah dongani wong fakir miskin. Kenapa? Itu luar biasa. Itu yang saya terima dan penghargaannya tingginya kepada Pak Camat yang membantu kami ya pada itu membantu kami membantu masyarakat Temanggung karena semakin banyak jenis yang diterima baik oleh UPJ kecamatan, UPJ di kota maupun oleh UPJ desa itu akan semakin banyak dana yang bisa ditasarufkan, didisukan kepada yang berhak. Dan ini kalau Pak Ganjar malah mengatakan gini, nonsen kalau APBN itu mampu menyelesaikan masalah. Justru ketika mau melibatkan zakat itu insya Allah problem-problem yang ada di kabupaten, di masyarakat itu akan bisa tertangani. Karena kalau hanya dengan APBD itu sulit. Kalau Pak Ganjar kalau dengan hanya APBD Jawa Tengah itu sulit untuk menangani masalah penanganan kemiskinan, stunting, LPR itu sulit. Akan tidak. Kalau mampu menggerakkan dana yang ada di masyarakat, itu insya Allah akan mudah. Kalau di Basnas itu kan orang perlu Pak, jadi perencanaan yang terlalu jelimet, yang kemudian rumahnya pentasarufannya aja, di APBN kan sulit sekali prosesnya itu, regulasinya itu susah sekali. Kalau kita selama itu sudah masuk dalam kategori 8 mustahil itu 8 kelompok penerima zakat langsung kita sidangkan langsung kita tasarufkan. Bahkan ada kebakaran itu langsung kita cepat gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti akan bermanfaat. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, jadi UPJ itu seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, ada UPJ Camat, ada UPJ desa, dan ada UPJ musola dan masjid. Bedanya kalau musola dan masjid itu dia bisa menerima zakat di situ dan langsung ditasarufkan bisa. Ada pasal hanya sekedar melaporkan perolehannya untuk didata. Bahkan uang yang akan ditasarufkan di masjid musola itu tidak perlu diskor ke Basnas, tapi langsung digunakan di masyarakat itu. Jika nanti Bapak Ibu sebenarnya ini nanti kalau ada guru-guru agama, tolong ikut terlibat dalam pengelolaan masjid musola di masyarakatnya. Jika kalau bisa di masjid musola yang ada di masyarakat itu ada UPZ-nya. Jadi nek iso zaman kanjeng Nabi itu kan tidak juga. Masjid itu tidak sekedar pusat sholat, tapi juga pusat pengembangan ekonomi umat. Jadi kalau Bapak Ibu sering datang ke masjid terus berinfak di masjid, kemudian oleh pengurus masjid itu ditasarufkan untuk 8 asnaf itu, maka insya Allah akan banyak yang terselesaikan di tingkat desa. Jadi tidak perlu diselesaikan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, cukup diselesaikan oleh masjid itu. Ketika Bapak Ibu nanti mampu menggerakkan masyarakat yang termasuk kelompok berjati, sing dagang, sing dagang, sing tani, dia mau berinfak di masjid itu, mau berzakat di masjid itu, nanti oleh pengurus UPJ masjid itu akan didistribusikan untuk meningkatkan ekonomi di desa itu atau di lingkungan masjid dan musola itu. Nah itu insya Allah nanti masjid itu atau musola itu tidak sekedar pusat sholat, tapi pusat pengembangan ekonomi, pusat kesehatan, dan seterusnya. Nah ini insya Allah kalau nanti kita bisa seperti itu, pelan-pelan nanti teman-teman akan bisa berdaya, gitu. Jadi bisa bisa mencukupi dirinya sendiri. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu guru agama itu nanti mampu merubah mindset. Kalau dulu mindset zakat itu kan hanya makanan pokok. Sekarang sudah mindset zakat itu semua penghasilan apapun. Pertanian, perdagangan, gaji ini ada kan baru. Telah Ahmad Ulama yang menetapkan gaji itu harus dizakati itu baru. Di Mekah karena tidak ada, ya adanya di Indonesia. Itu hasil ijtihad ulama. Sama di kita pun masyarakat desa sekarang masih berpaham sing dizakati meng pari.
Padahal ini orang Paris loket Bako, Lombok yang nilai produksinya, nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Dan itu dalam keputusan Majelis Ulama sekarang dia termasuk produk yang harus dijaga. Di samping gaji, ya umpama ada tembakau, ada tembakau, Lombok, itu semuanya terkena zakat. Bahkan zakatnya dinisbatkan, dianalogikan seperti gabah, bukan dianalogikan seperti emas. Bukan harus 86 gram emas, tapi penghasilan setara dengan gabah. Gabah itu kan hanya 500, kalau tidak salah 576 atau 573 kilogram gabah itu sudah harus dizakati. Padahal 573 gabah itu kira-kira maksimal 3 juta. 3 juta saja sudah harus dizakati. Maka ketika panen tembakau, panen Lombok, kok nilai panennya itu telah mencapai 3 juta, itu harus zakat. Nah kalau ini bisa dikembangkan di masjid atau di desa, UPJ desa atau UPJ masjid, nanti akan lebih cepat bermanfaat untuk masyarakat dengan rincian untuk 8 asnaf. Bahkan ke depan kita juga Pak alon-alon Pak ini ya, yang alon-alon kalau yang sudah kita regulasinya bisa ditasarufkan langsung oleh masyarakat, itu adalah UPJ masjid. Sekarang desa nanti pelan-pelan akan kita arahkan seperti itu. Jadi zakat di UPJ desa itu jangka panjangnya tidak harus terbebas. Tapi di situ harus ada ulama yang mampu menjadi penasehat. Sehingga ketika masyarakat desa itu panen langsung bisa zakat di UPJ desa, nanti akan ditasarufkan oleh UPJ desa itu. Dan tidak harus disetor ke kabupaten, badan kabupaten, tapi dikelola dan didistribusikan di tingkat desa itu. Nanti di masing-masing desa itu UPJ desa itu ada tokoh agamanya yang bisa supaya tidak melenceng gitu. Sehingga nanti bisa memakmurkan masyarakat itu sendiri. Ini ke depan seperti itu. Maka ini pelan-pelan tapi kan kita bisa. Saya memang mindsetnya gini Pak. Cara begininya kita itu hanya mengadvokasi gitu Pak. Dari banyak kabupaten hanya mengadvokasi jangka panjang itu. Tapi pengelolaan zakat itu ada di masing-masing desa dan masjid mushola. Sehingga akan makmur sendiri di situ. Jadi bukan dananya ditarik kepada kabupaten, tapi dikelola di tingkat desa dan masjid gitu. Nah ini insya Allah akan lebih banyak dan lebih cepat memberikan manfaat. Itu barangnya dari aspek, ya kan ini ada dorong gonggo ya dari bupati ya Pak Bupati namanya. Ini sudah lebih dari saya dan hanya mensosialisasikan zakat. Ibu dan Bapak saya hormati sekarang pada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kita mohon ya, jadi uang yang kita salurkan itu semata-mata untuk pendidikan. Jadi kenapa saya konsen kepada dunia pendidikan? Karena memang saya orang pendidikan Pak. Karena gini Pak, anak-anak ini akan mempunyai tingkat ekonomi yang bagus ketika dia mempunyai tingkat SDM yang baik. Maka kita harapkan, saya sudah sepakat sama aturan di BPNK itu kan anek jadi perangkat saja kudu SLTA. Ya toh? Kalau dulu tamat SD aja bisa. Sekarang harus tamat SLTA. Ke depan mungkin akan berubah. Nanti mungkin suatu saat untuk bisa jadi perangkat itu S1. Seperti dulu Bapak Ibu, jadi guru SD itu cukup tamatan SPG, tamatan SLTA aja bisa jadi guru. Sekarang kalau bukan S1 nggak bisa jadi guru. Bu Arawes pengopor ini tak ini nggak urung duit ijazah S1 tidak bisa jadi guru. Bahkan nanti ke depan mungkin jadi kepala sekolah itu kalau tadinya boleh tamatan S1, tapi jangka panjang S2. Itu saya yakin itu akan berubah seperti itu. Bahkan nanti tingkat SLTA itu akan berubah paling tidak menjadi doktor. Bahkan sekarang di aturan pemerintah kepala sekolah atau guru SD, SMP, SMA tidak boleh pindah jadi dosen.
Kenapa kok tidak boleh tidak jadi dosen? Supaya pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA itu mempunyai kualitas yang memadai. Nah ini yang harus jadi. Maka kita harapkan anak-anak ini nanti harus punya mimpi ya. Jangan hanya sampai dan nanti tamat SD atau tamat SMP atau tamat SMA. Syukur jenengan nanti pada saatnya harus sampai tingkat sarjana. Apalagi nek jenengan iso nyurgei contoh ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan yatim. Lah, posisi dalam keadaan yatim itu adalah suatu proses Allah ingin menempa jenengan menjadi orang yang tangguh. Nabi Muhammad itu lahir, bapaknya sudah wafat, tinggal ikut ibunya tidak punya kekuatan ekonomi, dibantu oleh mbaknya Sayyidina Abdul Muthalib. Jadi disarankan gitu toh, yang membiayai kehidupan Nabi Muhammad orang yang sangat ditempa oleh keprihatinan. Coba jangan lihat, Nabi Muhammad itu cilik tukang angon wedhus. Golek rezeki itu angon wedhus ujung wedhuse dhewe. Sing diburuh negara napa? Nging wedhus, enggak angon wedhus. Kecilnya itu ditempa oleh keprihatinan itu adalah bentuk cara Allah membentuk watak orang itu menjadi tangguh. Nah, ketika menjadi tangguh sejak kecil itu, nanti pada dewasanya masih akan menjadi pemimpin bangsa. Seperti kalau kan Nabi langsung menjadi nabi. Kalau itu yang menempa itu Allah memang dicetak. Kalau seandainya Allah mau, bisa saja Nabi Muhammad itu lahir dalam posisi Abdullah masih hidup. Tapi kenapa Allah mentakdirkan Nabi Muhammad lahir dalam posisi Sayyidina Abdullah ayahnya sudah meninggal dalam keadaan yatim. Nah itu memang takdir Allah. Cara Allah ingin membantu pribadi yang tangguh. Nah saya yakin anak-anak yatim ini adalah nanti sedang dibentuk dalam posisi yang tangguh. Ini akan dipersiapkan menjadi jangka panjang menjadi pemimpin-pemimpin Kabupaten Temanggung. Sebenarnya seperti kalau Pak Camat Diko seperti Pak ada Pak Bambang jadi Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan. Itu kan dari Temanggung, Pak Bupati dari Brebes, ya. Itu ke depan kita yakin warga ini nanti akan bisa menjadi pemimpin di masa datang. Tapi tetap harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena kalau tidak meningkatkan kualitas SDM-nya sejak sekarang, jadi mimpinya jangan hanya tamat SLTA, hanya tamat SD, mimpinya harus jadi doktor, atau profesor atau apa. Itu nanti akhirnya anak itu akan siap ketika menghadapi tantangan atau persaingan global. Jadi kan akhirnya kan orang yang akan sukses itu ketika orang yang punya tingkat pendidikan yang tinggi. Ya nek untuk PPT orang pendidikan formal jadi kiai. Pokoknya jangan ojo leren ya mas adik-adik semuanya ya. Jangan berhenti pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Ini harus dikuasai betul. Nek PPT jenengan ora iso meraih dunia pendidikan formal, paling enggak jenengan ngaji, nyantri ngasih pinter. Apalagi sekarang ada istilah penyetaraan, ada istilah apa namanya itu di pondok itu kan ada istilah pendidikan muadalah, gitu ya. Jadi ada kelas-kelas yang sampai tingkat tertentu senilai dengan tamatan SLTA di pondok, meskipun hanya pondok. Tapi ada yang S1. Itu ada yang di muadalah tingkat kuliah gitu Pak ya. Jadi itu monggo nanti, tapi jangan berhenti ngaji, jangan berhenti sekolah. Terus sampai nanti. Karena yang akan menentukan nasib jenengan itu adalah di aspek dunia pendidikan dulu. Kalau nanti dunia pendidikan itu telah dicapai, insya Allah masa kehidupan ekonomi, paling tidak cara berpikirnya, cara mengambil keputusan itu akan berbeda antara anak yang tidak berpendidikan dengan anak yang punya tingkat pendidikan yang memadai. Baik pendidikan yang formal di SD, SMP, SMA maupun yang pendidikan di pondok. Itu sama sekarang dengan itu kalau saya dengar Gus Makmun itu kan pondokan murni ya. Salah satu penulis banyak itu pondok murni, tidak pernah menggunakan pendidikan formal. Tapi saya ditanya oleh Pak Samsul itu, Pak Mansur, Gus Makmun itu pendidikannya apa atau kok?
pinternya ngluwi sarjana gitu. Jadi ada tingkat pendidikan yang di pondok tapi kualitas otaknya itu mampu setara dengan S1. Jadi orang sering menyangka Gus Makmun itu sarjana, padahal dia yang pondok murni. Maka saya yakin moga ini jadi ya, saya karena sama ya, pokoknya nek orang mampu duitnya arek golek pendidikan formal, ikut di pendidikan yang non formal. Ini nggak sekolah itu harus terus, ngaji itu harus terus. Bahkan di pondok tertentu itu ada yang orang itu sepenting mengodo awak. Ya kaya apa? Kaya nonton bola itu bodek. Jadi mangkana pondok itu ngodo awak. Mak melu Pak Kiai. Iso itu di pondok itu. Jadi memang masalah ekonomi jangan menjadi hambatan orang ikut menuntut pendidikan. Jadi yang ketika mau kuliah pun sekarang ada bidik misi, ada KIP. Pemerintah tetap memperhatikan ketika anak itu memang berkualitas. Jadi tidak beruntungan dari aspek ekonomi jangan sampai dijadikan alasan untuk berhenti mengikuti pendidikan. Oke, jadi saya harap itu tadi Bapak Ibu guru tolong yang dampingi orang tuanya juga supaya anaknya tetap terus kuliah, terus pendidikan sampai atas, sampai tinggi, bungkus dari dokter, bungkus dari insinyur, teknik sipil, apa. Tapi yang tokoh agama monggo, yang penting jangan sampai tingkat baca. Itu ada janjinya Allah ya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu menjanjikan kepada kita akan mengangkat derajat kita lebih dari derajat orang lain selama orang itu mempunyai iman yang tangguh dan mempunyai ilmu yang memadai. Wah, jangan beragama dengan bagus, tapi harus tetap NKRI ya, tidak beragama yang berefek pada non NKRI, tetap harus NKRI, ya tafakur fidinya tetap. Kemudian berilmunya harus tetap dicapai dengan menuntut ilmu. Nah itu insya Allah nanti dengan pada saatnya nanti akan mungkin ketika kita sudah lengser Pak ya, jadi insya Allah anak-anak inilah yang akan menggantikan kita. Dan justru kalau jenengan lihat di dunia pergaulan internasional, kenapa dunia barat kok ingin menguasai dan merusak anak muda kita? Karena ketika anak mudanya ini sudah dihancurkan, maka sangat mudah untuk menjajah Indonesia kembali. Coba jangan lihat, yang disasar itu kan anak muda dengan pil koplo, dengan narkoba, dengan permainan judi. Nah supaya anak itu menjadi tidak berkualitas, sekolah megah. Nah ketika orang di sekolah megah, itu bagi dunia asing akan mudah menjajah kita kembali. Maka ada pepatah itu ya, kalau Anda ingin menaklukkan suatu negara, taklukkanlah generasi mudanya dulu. Kalau generasi mudanya sudah ditaklukkan dengan medsos kemaksiatan, dengan dunia kemaksiatan, akhirnya orang itu kan kalau kita ketungkul karo kesenangane, jadi megah prihatin, megah sekolah. Lah nek orang sudah megah sekolah, megah prihatin akan mudah ditaklukkan. Lah oleh karena jenengan harus tangguh. Mumpung ini bulan Agustus, maka patriotisme itu harus, nasionalisme harus. Kalau patriotisme dan nasionalisme telah hilang di kita, di generasi muda kita, maka bukan tidak mungkin Indonesia itu nanti hanya ada di catatan saja, hanya tinggal nama, tapi tidak ada wujudnya. Itu tergantung pada generasi muda, anak-anak ini yang akan meneruskan dan mempertahankan Indonesia ke depan. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Mungkin nanti meskipun sedikit dihimpun, digunakan yang sing kanggo meningkatkan kualitas jenengan. Ada kayak buku monggo, ada kayak kitab monggo, ada kayak tas monggo. Ini sing terkait dengan jangan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya hanya kesenangan belaka. Orang kena kayak pulsa, tidak boleh. Wah itu pulsa, jangan, tidak boleh pulsa. Ada kayak buku oleh. Kayak tuku makanan yang bergizi monggo, ada kayak tuku tas, tuku kitab, tuku buku agama, buku monggo. Karena dan yang terkait dengan masa depan anak-anak.
Itu saja Bapak Camat yang dapat saya sampaikan. Betul kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, dari Pak Camat, dari Kepala Kultura, Pak Presiden, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, alhamdulillah berbagi hari Masrul Asnawi sampun mari saya ini kesemangan kita untuk maju ke depan, terutama anak-anak. Ini sekarang harus semangat. Bagaimana caranya? Tetap harus sekolah yang setinggi-tinggi mungkin dan juga mengaji. Ini walau jangan hanya Bapak Kiai atau semua Dokter Sapi dan kita hayati bersama pulau yang bapak ya Allah, ternyata kita itu belum ada apa-apanya. Maka kita semangat lagi untuk berjuang untuk membela agama dan membela negeri kita sendiri. Acara yang berikutnya yaitu adalah penyerahan santunan kepada anak-anak. Nanti basisnya saya panggil, nanti mohon bantuannya kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, nanti untuk mengurutkan yang sudah saya bacakan kepada Bapak semuanya yang binara Wonten Ajen Pulau Aturi Sumeneng Wonten Ajen Pulau panggil anak yang saya panggil untuk maju ke depan. Yang pertama ada Mas Diva. Oh, ini Mbak atau Mas Diva Meliana. Meliana atau Meliana? Oh ya. Monggo langsung maju dulu karena mau diambil gambarnya dulu. Yang berikutnya yaitu Naufal Aditya Aldi, Tasya Adenia Nikrum, Nadia Friska Farisania. Langsung menurutkan nih, langsung dari sebelah kiri. Abdul Hafiz Al-Bukhari, Denny Kurniawan, Denny Jiki Susanto. Terus Mas ya. Rangga Alfat Abadi. Mohon langsung dihitung ya. Itu masih belum saya belum gilir. Nanti gitu. Barangkali kalau ada yang kurang, biasanya cukup semua. Oh, kemunculan. Mas yang sudah saya panggil untuk menyiapkan di sebelah kiri, mohon Bapak Ibu dibantu. Rangga Alfat Ahmad Habibi Al-Musafiq. Awas. Begini, Pak. Nah. Lanjut. Aman. Gitu ya. Iza Sakur Arsaka, Sohibul Anam, Rizki, Iva Asilia Rahma, Aska Fauzan, Aulia Rahmandani,
Rizania Umama, Zahratul Natasha, Sabrina Mesya Putri, Fatwailabul Afif, Nabila Safira, Slamet Bagus Nugroho, Ratia Putra Ramazan, Arfan Dika, Wahyu Nugroho, Lutfia Triwahyuni, Nurul Hakim, Nadia Najwa Maulida, Rizky Nur Afifah, Janeta Alia Budiman, Taat, Siti Wijayanti, Febriana Damayanti, Yusrina Ayu Resita, Naila Dwi Karisha, Khairul Muadab, Kristiana Putri, Alfi Faisal, Nurfaid, Asiu Rozi Al-Fatih, Delisa Isatorio, Rista Nur Anggraini, Monica Clara Ayunda, Zania Latiful Salma. Yang terakhir 45 yaitu Ulfi Nafisha, atau yang mewakili karena ini mohon maaf Ulfi baru sakit di rumah. Terima kasih anak-anakku semuanya, semoga uangnya bisa bermanfaat untuk memberikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masrur. Untuk tindakan yang sebaik mungkin dan jangan berbuat beli paketan apapun. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk berdoa bersama kepada anak-anak. Silakan anak-anak maju dan yang rapi. 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Yaitu doa yang ingin dibantu kepada Bapak Kiai Haji Muslimin. Waktu dan depan kami silakan. Kita nyelowak matur sekedhik motivasi cakar itu. Motivasi itu ibu dan bapak guru ya. Jadi ada mengendikan hadis ini ada benar wafiruna yang si'al-al-mu'alim. Jadi sebaik-baik manusia dan sebaik makhluk Allah yang ada di muka bumi adalah guru. Karena dengan guru itu ketika agama ini terlupakan, tersisihkan atau kotor atau dibumbu-bumbui oleh paham-paham yang tidak benar, yang bisa meluruskan kembali adalah guru. Jadi ini kemudian yang kedua, jadi saya suwun ketika ibu-ibu jadi guru itu pokoknya sudah mantep, orang mantep pengen jadi camat gitu ya. Itu pokoknya bisa jadi guru, aja pengen jadi camat, aja pengen jadi bupati, karena sebaik-baik orang yang ada di muka bumi ini adalah guru. Karena dengan adanya guru itulah maka agama ketika akan berubah
menjadi tidak tauhid atau berarti menjadi istilahnya terorisme, ada apa intoleran, orang itu yang akan bisa meluruskan kembali adalah guru. Yang kedua, gini jaminannya, mangkana lahu salah satu aulad au banat fasobaro ala la'waihinna wa syarroihinna wa dorroihinna dakhalal jannah bi rahmatihi ya. Ketika orang punya 3 orang putra, hadisnya itu ini 2 orang jadi kalau orang termasuk anti kafir enggak, tapi saya hanya menyampaikan hadis. Barang siapa yang punya 3 orang anak, laki-laki atau perempuan, kemudian dia dengan gigih sabar tekun mendidik mereka, memberi kasih sayang kepada anak yang 3 itu, kemudian anak itu menjadi anak yang solid dan solihah, maka dia akan dimasukkan surga karena kasih sayang yang telah diberikan kepada 3 orang anak itu. Karena bapak ibu guru itu kasih sayangnya kepada murid kan banyak, lebih dari 3. Gitu. Maka jaminannya surga. Jadi jangan kok mantep kalau nasib bisa kepengin pindah posisi gitu ya. Jangan kepengin pindah dari kepala sekolah malah lebih kosong. Terus kasih dulu itu. Saya itu mantan kepala sekolah ya, jadi kepala sekolah itu kepala anak kosong, itu terus diganggu sidik-sidik ada itu minggu-minggu itu lah yulangi duit itu. Ini nek guru kan kakak korupsi, paling korupsi waktu wae ditoto malah donasi korupsi. Jaminannya masuk surga. Apalagi jenengan ora sekedar putra anak kandung, tapi putra murid itu termasuk putra. Kalau dia menjadi ibu mau saged didik putra-putra menika dadi lalingan solih-solihah, jaminannya adalah masuk surga. Namun ada saya hanya paling itu ya. Saya itu punya teman guru ya, Bu ya. Guru dia pengen pindah dari Kasubag TU di Kemenang. Dia kemudian getun, sekarang pengen baliknya jadi guru angel. Angel, Kasubag karena pindah jadi guru lagi itu tidak bisa. Susah itu. Maka dengan wis pokoke mantep istiqomah dadi guru. Nah itu saya Allah jaminan masuk surga. Ya ngoten nggih. Namun menika Pak dhewe sing kula aturaken kirang langkung ngapunten. Nggih Pak. Wah, ini blecok nggih, sok bosen boten saketungan ini. Nggih wonten kersanipun Bapak Kiai. Ingin tansah hormati Bapak Camat, ingin tansah hormati Pak Adi, serta Bapak Ibu guru semuanya, tak lupa anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Oke, niki wawon wonten wejangan kathah saking Bapak Al-Mukarram. Nggih. Alhamdulillah ya Pak, niki mumpung kepagi pun memberi tausiah dengan saya sangat monggo mangke kita melampaui napa pangendipun doaipun saking Bapak Kiai. Saya dulu pesan kangge lari-lari nggih mengingatkan nggih aniku harta wau dipun kanggeaken dumateng pendidikan nggih makin didangu kalih Bapak Ibu dipun Pak niki kangge pendidikan biar pendidikan boten damel tumbas mes lho insyaallah makin nek pun diparingke tiyang sepah nika insyaallah makin pun beten. Oke, nggih pesen nggih. Saenging lari seneng mboten? Remen? Nggih. Kami bukan donyani ridho Allah wa syafaqati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tanzila biha min jami'il
Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya salam wa hayna rabbana bisalam wa alhamdulillah jannata darasana tadrakkar rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah jannata ma'amra ya aziz ya rabbana subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang terakhir yaitu menutup, sebelum akhirnya saya tutup, apabila dari saya khususnya kurang berkenan di hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.